Sahabat bersama yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dengan kakak Eksa dalam Do Re Mi, Doa dan Renungan Misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 bulan April tahun 2026 yang merupakan pekan ketiga Paskah. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita masing-masing, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 56 sampai dengan 59. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu untuk hari ini, hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang hari ini Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bangun dengan keadaan sehat dan tubuh yang baik, mempersiapkan diri kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing. Namun sebelum itu, sekarang kami hendak dulu diam dan meresap sabda-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar setiap sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dan lakukan dalam segala tugas dan putusan kami sepanjang hari ini. Tambahkanlah iman percaya kami terhadap-Mu, agar kami tidak mulai terbuai oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ya Allah, terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum, ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Mesiar yang dikasihi Tuhan, pada Injil hari ini, Yesus menyampaikan ajaran yang sangat dalam dan sedikit sulit diterima, yaitu barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Perkataan ini sendiri menimbulkan pertengkaran di antara orang-orang Yahudi pada kala itu. Ya, mereka memahaminya secara harafiah dan merasa ajaran itu tidak masuk akal, bahkan ya mengganggu mereka sendiri. Namun Yesus tidak kembali menarik perkataannya. Ia justru semakin menegaskan pernyataan tersebut berulang kali. Ini menunjukkan bahwa apa yang ingin Yesus sampaikan bukan sekedar simbol biasa, tetapi sebuah kebenaran yang penting tentang hubungan yang dekat antara manusia dan Allah. Yesus sendiri ingin memberikan dirinya sepenuhnya sebagai sumber kehidupan bagi manusia, bukan hanya melalui ajaran-ajaran, namun melalui dirinya sendiri. Dalam terang iman, sabda ini kita pahami pada masa sekarang sebagai Ekaristi, yang dimana ya seperti yang kita tahu, Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani melalui Ekaristi. Melalui Ekaristi ini juga kita tidak hanya mengingat Yesus, tapi sungguh-sungguh menyatu dengannya.
Ia ditinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Dia. Ini adalah bentuk kasih yang paling dalam. Allah tidak hanya dekat, tapi langsung masuk dan tinggal hidup dengan manusia. Namun seperti orang-orang Yahudi dalam Injil, kita pun kadang sulit memahami ataupun menghayati misteri ini. Kita bisa saja mengikuti misa, menerima komuni seperti biasa, tetapi kita biasa kadang malah melupakan makna sebenarnya di balik komuni dan ekaristi itu sendiri. Ekaristi itu bisa menjadi rutinitas, bukan perjumpaan. Padahal Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu hidup kekal, kehidupan yang penuh bersama Allah, yang sudah mulai kita alami sejak sekarang. Yesus juga berkata bahwa yang memberi hidup adalah roh, bukan sekedar daging. Ini sendiri mengingatkan kita bahwa menerima Yesus tidak hanya secara jasmani, namun juga secara batin atau rohani kita. Kita dipanggil untuk menerimanya dengan iman dan membuka hati, dan membiarkan kehadirannya mengubah diri dan hidup kita sendiri. Maka dari itu, pertanyaan reflektif bagi kita: apakah saya sungguh menyadari makna ekaristi ketika saya mengikuti misa? Dan bagaimana saya bisa mempersiapkan diri dengan lebih sungguh untuk menerima Tuhan dalam hidup saya? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita senantiasa memberikan Allah dalam setiap langkah hidup kita, dengan segala keberadaan kita, serta kita dapat memberikan kasih dan kebahagiaan kepada semua orang. Amin. Mari sahabat misioneri yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menutup segala pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskan badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Sahabat misioneri yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu pada pagi hari ini. Semoga kita mampu menjadi pelaku sabda Tuhan yang baik, dan semoga kita senantiasa dibimbing dan dilindungi dan diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.